Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Sustana Pristika 5, bersama 3 teman saya, Albert Simeon, Daniel Emerson Hukum, dan Dennis Ben Manuwasa akan mempresentasikan tentang Supply Chain Management Hotel. Oke, next. Jadi apa sih supply management itu? Jadi supply management itu adalah rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain management itu adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi atau mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Nah, jaringan ini tuh mencakup berbagai aktivitas, kemudian orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Nah, rantai pasokan juga itu mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan produk atau layanan dari keadaan aslinya ke pelanggan. Nah, intinya supply chain itu sama aja dengan bagaimana sih perusahaan mengembangkan rantai pasokan sehingga mereka itu dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif dalam langkah bisnis. Nah, manajemen supply chain alias rantai pasokan ini adalah proses yang sangat penting karena rantai pasokan yang dioptimalkan itu menghasilkan biaya yang lebih rendah dan siklus produksi yang lebih cepat. Boleh next. Konsep dasar SCM. Jadi ngomongin tentang supply chain management atau dalam bahasa Indonesianya itu tentang manajemen rantai pasokan, kita tentunya udah pada tahu kan ya, udah pada kenal istilah ini. Nah, istilah supply chain management ini menjadi topik hangat nih dalam dunia bisnis. Saat ini soalnya banyak banget nih manfaat yang didapatkan oleh perusahaan ketika mereka menerapkan konsep SCM ini. Misalnya perusahaan itu akan mendapatkan penekanan biaya sampai pada masalah kepuasan konsumen yang akan kita bahas kali ini. Nah, masuk ke konsep dasar SCM, Supply Chain Management, atau yang disingkat dalam SCM, terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah produk atau jasa. Logistik dan manajemen rantai pasokan di industri perhotelan itu sangat penting. Manajemen rantai pasokan atau SCM seperti yang dikenal sebagai merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari industri perhotelan. Next. Next. Supply chain management memiliki 3 komponen, yaitu upstream supply chain, downstream supply chain, internal supply chain. Upstream supply chain, perusahaan menempatkan diri sebagai penghubung dan koneksi utama kepada konsumen yang akan memuaskan produknya. Downstream supply chain manajemen yang bertugas mendistribusikan suatu produk ke konsumen atau pelanggan secara langsung. Hal utama dari pendistribusian ini adalah alat distribusi, transportasi, dan sistematika pergudangan. Internal supply chain system manajemen ini memiliki fungsi untuk mengelola pemasukan serta ketersediaan bahan baku dan pabrikasi. Internal supply chain memiliki aktivitas utama yang terdiri dari manajemen produksi dan pabrikasi untuk pengendalian bahan baku. Next. Oke, berikutnya itu tentang latar belakang kenapa sih SCM itu bisa sampai pada hotel. Nah, pertama itu untuk industri perhotelan, tamu itu dianggap sebagai raja. Nah, banyak waktu menjadi sulit untuk standarisasi ekstrim. Nah, kepuasan pelanggan itu merupakan hal yang sangat penting bagi industri perhotelan. Nah, ini itu mempengaruhi manajemen rantai pasokan secara negatif. Nah, dalam industri perhotelan, aktivitas terkait dengan pelanggan seperti produksi dan layanan makanan dan minuman itu, serta tata geraha, manajemen kantor, itu sangat penting. Nah, operasi back office seperti akun, kemudian pembelian, lalu manajemen rantai pasokan, pencatatan pendapatan, dan lain-lain itu
mengambil kursi bagian belakang. Nah, manajer pembelian selalu berada di bawah tekanan konstan untuk memenuhi kebutuhan departemen pengguna, yang mana tidak direncanakan. Nah, mayoritas pelanggan internal manajer pembelian, baik itu manajer produksi makanan dan minuman, manajer kantor depan atau pengurus rumah tangga eksekutif, dan lain-lain, itu beroperasi pada tingkat hierarki yang lebih tinggi. Nah, mereka itu lebih penting dalam organisasi karena kontak langsung mereka dengan pelanggan. Akibatnya, manajer pembelian itu selalu berusaha untuk memiliki stok penyangga yang besar agar dia itu tidak gagal memuaskan departemen operasi atau pengguna hotel. Nah, tetapi ini itu tidak berarti bahwa proses manajemen mutu harus diabaikan sama sekali. Kemudian latar belakang yang kedua itu berbagai jenis sistem manajemen seperti hotel kepemilikan, kemudian pewaralaba, hotel yang dijalankan berdasarkan kontrak operasi oleh rantai, dan lain-lain. Nah, sistem manajemen yang berbeda itu memiliki implikasi yang berbeda pada manajemen rantai pasokan. Nah, ini mengarah pada serangkaian masalah unik untuk properti yang dikelola secara berbeda yang dibahas secara luas seperti ketiga, tren industri saat ini menunjukkan bahwa sistem manajemen properti terkomputerisasi itu digunakan, tetapi terutama untuk manajemen kantor depan dan sistem reservasi. Nah, keterkaitan proses kantor, baik itu front office, hotel, back office, dan proses pembelian itu tidak ditemukan di sebagian besar properti. Dengan kata lain, semua upaya berorientasi pada pelanggan. Nah, sebagai hasil dari banyak pengurangan biaya yang dapat dicapai itu melalui peningkatan fungsi hulu, manajemen rantai pasokan itu hilang. Nah, berdasar next. Boleh di next. Dan selanjutnya adalah metode taktis ada dalam SCM. Yang pertama ini adalah analisis komoditas atau komoditi. Nah, ini melibatkan banyak pekerjaan tanah awal. Semua dokumen yang ada seperti identansi, daftar permintaan pembelian, pesanan, dan dianalisis meskipun banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk pekerjaan ini sekali dilakukan dan akan mengarah pada analisis data yang fantastis untuk persiapan perakiraan, perencanaan, dan peramalan adalah langkah pertama dalam setiap proses manajerial. Kita mengembangkan tren berdasarkan tanggal aktual selama 3 tahun terakhir dan persiapan perakiraan dalam hubungannya dengan tujuan keseluruhan adalah persyaratan pertama untuk manajemen rantai pasokan juga. Dan menganalisis tren juga akan membantu dalam memahami pola konsumsi bijaksana departemen, pola konsumsi bijak barang, pengadaan komoditas bijak pemasok, daftar pemasok bijaksana komoditas, daftar tarif bijaksana komoditas, pemasok bijaksana, daftar tarif dan kuantitas komoditas adalah beberapa analisis yang akan membantu dalam pelaksanaan proses SCM tersebut. Banyak kali seperti itu data yang tersedia, tetapi analisis dan pengambilan keputusannya tidak pernah dilakukan berdasarkan pada hal yang sama. Buat analisis ABC dari produk untuk pemahaman sifat pemanfaatan. Soal biaya informasi ini sangat menjadi alat yang ampuh di tangan manajer pembelian dan merupakan permulaan melangkah di SCM. Ini adalah contoh luas dengan mengacu pada keramahan. Pertama ini adalah perbekalan dan bahan makanan. Kedua, ini adalah peralatan modal. Selanjutnya, cina perak dan kaca. Selanjutnya, linen dan seragam. Berikutnya, alat bersih-bersih. Kemudian ada perlengkapan perawatan. Kemudian ada, dan yang kedua ini, riset pasar, di mana berdasarkan data yang tersedia setelah analisis komoditas pasar, studi ketersediaan produk
tertentu dan pemasok adalah diperlukan. Buat analisis terperinci seperti ini, dari daftar pemasok produk yang bijaksana dari informasi pasar, penelitian semacam itu akan mengarah pada identifikasi pemasok baru atau produk baru yang mungkin lebih baik dan lebih murah. Nah, ini akan membantu juga dalam mengidentifikasi pemasok terbaik untuk produk tertentu, membantu dalam menurunkan biaya. Yang ketiga adalah menentukan kebutuhan pelanggan internal. Maksudnya, berdasarkan analisis komoditas pelanggan internal, yang manajer departemen dapat diminta untuk keluar dengan mereka perkiraan. Dan yang keempat ini adalah analisislah kontrak yang ada, membuka jalan untuk memodifikasi, batalan, atau pembaruan kontrak yang mungkin merupakan hasil setelah analisis komoditas dan riset pasar, kinerja masa lalu dari pemasok yang ada, mereka ketepatan, komitmen, dan lain-lain terungkap. Ini akan membantu juga dalam mempelajari sistem yang ada secara menyeluruh, dan pemasok pemilihan biaya produknya, serta meninjau syarat dan ketentuan tendernya yang berlaku. Yang kelima ini adalah menetapkan standar. Berdasarkan analisis komoditas, standar ditetapkan untuk pemasok produk. Kebijakan pembelian untuk properti diatur dengan tetap melihat tujuan perusahaan secara keseluruhan. Next. Baik, berikutnya bagian ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi, Strategic Methods in SCM ini, saya akan next. Sorry, next. Slide sebelumnya. Next lagi. Lagi. Ya, oke. Jadi ada 4 macam, yaitu pertama, atau kita bisa sebut identifikasi pemasok. Supply chain management ini mengambil langkah-langkah untuk menganalisis pemasok yang tepat dalam manajemen. Manajemen hotel memiliki kecenderungan untuk berurusan dengan basis yang besar. Sementara itu diajarkan secara positif, tetapi harus diambil analisis dengan pemasok berkomitmen yang ingin mencapai tujuan yang menjadi perhatian dan terlibat dan mendukung dengan perubahan kebutuhan atau organisasi. Berikutnya, yang kedua yaitu supplier evaluation and selection. Jadi ini setelah diidentifikasi pemasok yang telah dievaluasi, kita dapat melihat bahwa kemampuan mereka untuk pemasok barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan spesies yang tepat harus dipelajari. Lalu yang ada manajemen pemasok, atau kita bisa sebut supplier management. Jadi dalam strategi ini pemasok yang dipilih harus merupakan proses yang memberikan bantuan dalam pengelolaan proses pembelian yang sangat lancar. Ketika pemasok mengirimkan barang sesuai stiker, harus ada tanggung jawab dengan proses pembelian.
pengembangan dan peningkatan pemasok. Jadi manajemen rantai pasokan ini harus disertakan dalam proses-proses penting ini. Ketika pemasok disadarkan akan pentingnya tempat hotel pada dirinya, dia akan merasa terdorong untuk memberikan layanan yang sangat baik, yang telah berkontribusi pada efisiensi dan penghematan biaya. Next. Oke, berikutnya saya akan jelaskan tentang advantages atau keuntungan dari supply chain management. Next. Ya, jadi the supplier and the benefit-nya itu dari sistem manajemen rantai pasokan ini adalah karena hubungan antara pemasok dan hotel menjadi lebih kuat karena manajemen yang profesional dalam bentuk politik pembelian yang tepat. Lalu yang kedua, ini juga ada significant reduction. Itu jadi adalah pengurangan biaya yang signifikan dan juga mendapat bantuan untuk terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada proses pembelian. Hasilnya ini bisa berupa penambahan atau penghapusan produk karena dilakukan riset pasar yang intensif. Lalu yang ketiga itu improving management information. Itu jadi meningkatkan manajemen informasi untuk kebutuhan masa depan. Lalu terakhir juga dari manfaat teknologi tersebut. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah masalah-masalah di industri perhotelan yang berkaitan dengan SCM hotel. Yang pertama adalah biaya bahan. Biaya pembelian bahan baku ini cukup besar di skenario hotel. Sebagian besar barang ini habis pakai hotel mudah rusak dengan alam. Toko hotel menangani barang-barang dalam jumlah yang besar dengan sangat sedikit harga. Nah, sebagian besar biaya bahan langsung ini diinvestasikan dalam item-item tersebut. Karena dari sifat mudah rusak, seseorang tidak dapat menggunakan ekonomi asal pembelian. Nah, ini bisa meningkatkan jumlah transaksi dan dengan demikian biaya transaksi dan logika mekanisasi atau otomatisasi ini tidak bisa benar-benar diterapkan dengan baik karena item berbeda yang tak terhitung banyaknya yang dibeli untuk banyak orang departemen dari sejumlah besar pemasok. Standarisasi ini tidak mungkin dalam situasi seperti itu. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan biaya transaksi. Nah, yang kedua ini adalah biaya pemesanan bahan. Departemen individu biasanya menggunakan manual dan permintaan pembelian secara mandiri. Di banyak properti, hotel tidak memiliki identitasi terkomputerisasi dan daftar permintaan pembeliannya. Konsolidasi, identitasi, dan permintaan seperti itu menjadi waktu yang cukup lama mengonsumsi, di mana departemen pembelian ditemukan untuk menempatkan pesanan individu untuk produk yang sama. Karena kesulitan dalam konsolidasi, bahkan untuk properti rantai di mana unit yang berbeda terletak di kota yang sama. Hotel tidak mengambil keuntungan dari pembelian massal karena alasan yang disebutkan di atas tadi. Ini juga bisa dikatakan bahwa hotel membeli terlalu banyak unit dengan merek dan ukuran kemasan yang berbeda-beda. Jadi memiliki dampak negatif pada konsolidasi, peningkatan basis pemasok, dan peningkatan dalam biayanya. Kadang-kadang hotel memiliki grup yang sama mungkin, membeli yang sama, produk dari pemasok yang sama pula.
dengan harga yang berbeda. Ini juga sangat meningkat biaya transportasi dan biaya langsung lainnya. Melalui rantai pasokan, manajemen mungkin ada pengurangan biaya yang cukup besar. Yang ketiga ini adalah biaya penyimpanan persediaan. Peramalan bahan yang dibutuhkan cukup keterlaluan. Bahkan jika dilakukan, aktivitas itu menjadi macam kertas belaka. Departemen pembelian karena takut tidak dapat memberikan barang yang tepat ke departemen pengguna tepat waktu. Stok bahan dalam jumlah besar kini menempati ruang yang besar dan menyebabkan peningkatan biaya. Dan yang terakhir adalah pembelian darurat. Karena kurangnya perencanaan, darurat pembelian adalah masalah rutin dan bukan karena pengecualian. Pembelian dibuat atas permintaan departemen pengguna secara mendadak dan diatur kemudian dengan membuat kertas kerja yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manaya. Next. Proses supply chain management memiliki rantai pasokan ini terbagi menjadi 3 macam berdasarkan tanggung jawab di antara lain. Next. Tiga macam supply chain management berdasarkan tanggung jawabnya: arus material, arus informasi, arus finansial. Arus material, proses ini melibatkan perpindahan bahan mentah dari pemasok ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau ratu produk, layanan daur ulang dan pembuangan. Arus informasi berisi tentang prediksi permintaan, informasi perpindahan barang, dan juga mengupdate status barang apakah sudah terkirim atau belum. Arus finansial, proses ini diisi dengan pembayaran, arus perkreditan, penjadwalan pembayaran hingga persetujuan kepemilikan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Ada pertanyaan?